Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prasetyo, asli Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Saya dinas di Kalimantan Utara selama 37 tahun. Jadi pengalaman selama 37 tahun ya pasti banyak ya, ada suka dukanya, pasti ada banyak. Dan saya kebetulan ini lagi di Jogja, jalan-jalan Jogja karena ada cucu saya, ada anak cucu saya di sini. Anak saya di sini, cucu ada 3 di Jogja ini, di Jogja di Kabupaten Bantul. Ini saya lagi duduk di rumah makan ini. Ini rumah makan namanya rumah makan Soragan Castle. Castle ya kan, kayak bangunannya tuh lumayan, bangunannya bagus ya, bangunannya bagus, halamannya luas. Ini rumah makan ini. Rumah makan khas Sunda. Rumah makan khas Sunda. Ini berada di Jalan Soragan, Ngesti Harjo, Kecamatan Kasihan, Bantul. Ngesti Harjo itu mungkin kelurahan ya, kecamatannya Kasihan, Bantul. Pengalaman saya akan ceritakan ya sedikit apa ya, yang saya ingat itu saya akan cerita. Kemarin hubungannya saya teruskan masalah kebakaran. Dulu pernah kebakar pasar. Di pasar itu, pasarnya di atas laut, kemudian semua pasar terbuat dari kayu, termasuk jalanannya dari papan-papan itu, tiang-tiang kayu, kemudian semua bangunan kios-kios pertokoan itu pakai kayu semua. Nah, kecuali atapnya seng kan, pakai kayu semua, kebakar. Tapi kan saya sudah cerita tentang kebakaran, penanggulangannya sudah, terus sudah cerita tentang penanggulangan, kemudian apa yang saya lakukan setelah penanggulangan apa, kan dulu pernah bisa seperti itu, ceritanya bisa tinggal di pasar beringin di atas laut. Sekarang saya akan cerita tentang bagaimana pada zaman itu polisi gajinya kecil, ya kan. Saya tahun 92 saya nikah dengan istri saya tuh gajinya Rp150.000 per bulan, ya kan. Sedangkan saya waktu kebakar sampai bisa punya sampai hutang sembako itu sampai 40 juta waktu itu dipercaya oleh bos yang agen sembako. Kemudian ada saya utang baju sampai 80 juta. Kok bisa waktu itu bisa jualan, bisa punya tempat dua. Bagaimana mendapatkannya modal? Saya bukan orang yang anak orang kaya. Kebetulan bapak saya sudah meninggal. Waktu saya menikah tuh bapak saya sudah meninggal. Jadi saya sampai di Kalimantan itu 1 bulan, orang tua saya meninggal. Mau pulang aja susah waktu itu. Mau pulang itu waktu itu gaji masih 70.000. Saya baru dinas tahun sampai di Kalimantan itu tahun 88. Pendidikan tahun 87, kemudian sampai di Pulau Tarakan itu tahun 88, dinas di sana. Itu gaji masih 70.000 waktu itu, 70.000. Tapi pada zaman itu kalau seandainya dinas di Pulau Jawa, ya gaji 7.000 untuk makan, untuk hidup sendirian lebih, bisa lebih waktu itu. Tapi kalau di Jawa, di Kalimantan kan mahal waktu itu apa-apa. Jadi tidak cukup. Sampai saya cuma 70.000 itu cuma untuk kos dan makan habis sudah. Ada sisa itu, kalau tidak salah sisa 10.000 cuma untuk beli sabun mandi, odol, ya sikat gigi sama semir sepatu. Kalau zaman dulu polisi kalau enggak nyemir sepatu kena hukuman.
Ya kan kalau zaman sekarang kan jarang ya isinya, ya ada yang kena hukuman, biasanya tergantung pimpinannya masing-masing. Saya yang intinya saya mau cerita tentang bagaimana cara mendapatkan modal bisa bisa usaha, tapi modalnya tidak banyak, tidak harus berjalan modal mewah, tidak, pada modalnya banyak itu yang tidak berlebihan. Ya kan? Jadi pada saya cerita lagi, saya gaji waktu itu pertama kerja itu gajinya 70.000. Setelah menikah gajinya naikkan, datang tahun 88, menikah tahun 92. Menikah tahun 92 itu gaji saya 100, antara kalau enggak 130 atau 50 ribu rupiah. 130 ribu, kalau enggak 100, antara itu ya 130 ribu sampai 150 ribu rupiah waktu itu. Jadi kebetulan istri saya asli orang Bugis Pinrang, tapi lahirnya di Kalimantan. Dia waktu itu minta jualan, misalnya enggak ada kantor-kantor tuh, enggak ada kantor di Pulau Tarakan itu, enggak ada kantor apa pemerintahan, ya ada tapi ya suasananya beda dengan di Jawa. Itu sudah siap melayani lah kan. Kalau di sana kayak kantor tuh kadang berapa orang aja yang melayani dalam kantor kelurahan. Misalnya waktu itu masih sepi ya, sepi penduduk. Yang ramai cuma di pasar itu aja. Yang pasar ya orangnya itu aja ya. Jadi waktu itu saya mau cerita bagaimana cara waktu itu dapat modal untuk jualan. Karena polisi pada saat itu SK itu tidak laku, digade, dipinjamkan di bank, tidak laku. Bank ya sudah ada, Bank BRI, BNI 46, Bank waktu itu Bank Bumidaya, kemudian Bank BPD ada sudah kan. Tapi tidak bisa, polisi hutang tuh tidak bisa, karena tidak ada apa ya, mungkin belum dipercaya lah polisi. Jadi polisi PNS sama, polisi tentara PNS waktu itu belum bisa hutang di bank. Mulai bisa hutang di bank ya insya Allah tuh pada saatnya Presiden Gus Dur. Ya alhamdulillah, terima kasih dengan Presiden Gus Dur waktu itu bisa semua PNS, TNI, Polri, PNS apa aja bisa. Dengan SK itu digade langsung. Pada saat itu ya bisa ada yang pinjam uang kemudian beli sepeda motor baru, ada yang beli rumah. Beli rumah pada saat itu kan belum ada kayak perumahan seperti Jawa kan, sudah ada perumahan pengembang, developer sudah ada. Waktu itu di Pulau Tarakan belum ada, jadi beli ya rumahnya orang kampung pribadi itu untuk beli, kita pinjam dari bank kemudian untuk bayar, beli rumah. Tapi saya waktu itu belum bisa pinjam, karena belum bisa pinjam, lupa saya Pak Gus Dur itu mungkin tahun 2000 lebih lah ya. Saya kembali, saya pinjam bagaimana cara mendapatkan modal untuk saya usaha. Karena istri saya waktu itu juga baru lulus sekolah SMA ya, saya jualan. Waktu jualan ya jualannya untuk membantu suami, karena gaji polisi kecil ya, paling cukup untuk makan sendiri, kan sama istri enggak cukup, kan? Ya, saya cerita 70.000 itu saya kos makan itu paling makan aja 2 kali, nggak bisa makan 3 kali, nggak bisa, nggak cukup, nggak bisa. Uang 70.000 saya, polisi kan dapat beras tak kasihkan sama yang induk yang punya rumah, tak kasihkan. Jadi satu rumah itu, satu kamar itu berempat, polisi yang lain satu kamar ya cukup lah tidur ya, kadang tidur gantian gitu kan, tidurnya gantian. Yang kalau yang dinas ya enggak tidur, nanti pulang dinas gantian tidurnya seperti itu. Dilala 4 ini dua tidurnya gantian di kamar itu. Itu satu orang ini bayarnya 70.000 masing-masing, 60.000. Jadi kan masih ada sisa 10 karena gajinya 70.000. Itu sudah beras masuk, beras dikasihkan kepada pemilik rumah. Makannya cuma 2 kali, makannya siang jam 12 sama makan malam, kadang jam 6, kadang jam 7 gitu kan. Kalau pagi cuma dikasih teh sama kopi, pilih yang suka kopi, yang teh.
kemudian sama kue satu gitu aja. Sarapannya gitu sama itu. Nggak cukup untuk kos ini uang 60.000 tak kasih beras agar makan 3 kali. Nggak mau. Semua. Itu aja sudah karena kehidupan di Kalimantan ya tinggi, biaya itu tinggi. Jadi syukur itu ada orang yang mau 60.000 sebulan itu tahun 88 itu ada yang mau. Ada yang mau kalau rumahnya agak bagus, misalnya rumah terbuat dari batu bata gitu, rumah tembok, nggak mau di polisi masih muda-muda terus aku mau kos di sini boleh nggak gitu kan. Berapa mau kasih ya, gaji kita 70 pasti mintanya 60 ya, bayar 60, yang 70 nggak bisa, apa yang 10.000 untuk keperluan kita beli odol, sikat gigi, sabun mandi, semir, braso, biar semua kan harus mengkilat waktu zaman itu ya, harus mengkilat. Nah itu aja kalau kita mau pergi kerja, mau dinas di Polres gitu kan, dari rumah orang itu ke Polres jalan kaki sampai 2 kilo itu 2 kali pulang pergi. Jadi kalau pagi, misalnya pagi cuma sarapan pergi dinas pagi ya jam 7 dari rumah, udah jam 6 sudah keluar jalan kaki sampai ke Polres. Nanti sudah sarapan itu teh kan sama kue sudah. Nanti jam 12 siang mau makan, pulang jalan kaki lagi, baju dinas jalan kaki, makan, habis makan nanti sholat duhur kembali lagi ke kantor gitu. Istilahnya susah pada zaman itu polisi ya seperti itu, hanya cukup untuk makan diri sendiri, nggak bisa untuk untuk kelebihan lain, mau beli baju biasa gitu, mau beli kaos di toko gitu kan, nggak cukup mau beli kaos, mau beli celana ya sudah, jadi paling tiap hari tuh pakainya kaos dinas, celana dinas itu aja. ya zaman itu. Tapi sekarang alhamdulillah polisi, TNI, PNS lah ya khususnya, gaji sudah bisa cukup untuk makan, kemudian bisa untuk bayar anak sekolah, bisa beli baju, bahkan sekarang bisa hutang di bank ya, dengan SK itu laku digadekan di bank. Ya memang kadang secara agama gade tidak boleh ya kan misalnya, tapi kita siapa yang mau bantu kalau bukan pemerintah ya kan, secara agama. Ya sudahlah, gampang nanti tobat, kadang pikiran begitu. Nah kita mau nikah ya kan, gimana? Pasti kita mau menikah perlu biaya ya kan, harus nanti pengen punya tempat tidur sendiri, pengen punya alat masak sendiri, ya alat masak aja perlu dipikir hutangnya ya pada saat itu belum bisa hutang di bank ya, oleh pinjam di koperasi kalau gaji kita cuma 70, koperasi paling banyak paling 100.000 pinjamnya ya, seperti itu ya. Ini saya mau cerita tentang bagaimana bisa dapat modal untuk usaha jualan. Waktu itu modal karena saya tinggal di pasar itu ada orang arisan gitu, cara arisan, nanti yang kadang kita di konsep ya dilalah bisa dapat pertama atau kedua arisannya tuh 10 hari sekali dibuka, 10 hari sekali. Jadi seingat saya arisan itu bisa saya jualan, istri saya jualan, padahal jualan pisang goreng sama es yang dipukul-pukul itu. Zaman sekarang mungkin pop es ya, zaman dulu belum ada. Es yang dipukul-pukul pakai sirup itu. Sirup ada sirup waktu itu zaman sirup merek kuno ya, merek kuno. Sekarang kan sirup mereknya macam-macam. Nah itu paling 2 macam sirup, yang merah sama yang hijau gitu kan. Itu saya bisa arisan setiap hari itu, tiap hari 10.000. Bisa arisan tiap hari 10.000. Jadi kalau 10 hari kan 1.000. Gaji saya 70 kalah ya kan waktu saat itu. Gaji saya 70.000. Nah jualan di pasar seperti itu, alhamdulillah. Jadi bisa arisan, dapat arisan. Nah itu untuk modal. Tadinya jualannya cuma pakai meja kecil gitu kan. Meja kecil, kemudian meja ya seperti meja tulis itulah. Paling ukuran 50 kali 1 meter gitu kan. Sama
sama saya pada saat nikah kan, sebelum nikah udah nabung beli kompor gitu kan. Jadi beli kompor, jadi ibaratnya kalau waktu mau mau melamar itu ya ngomongnya, saya sudah punya kompor tuh sumbu 20, karena dulu ada kompor sumbu 20, sumbu 22, sumbu 24, sumbunya kompor zaman itu ya. Ya terus ya itu kadang bisa dipakai guyon, bercanda. Saya mau melamar sudah punya kompor sumbu 20 misalnya kan. Nah itu kadang bercanda, istilahnya bercanda diantaranya seperti itu zaman itu. Sama punya lemari plastik. Itu lemari plastik dulu yang pakai resleting, pakai resleting itu. Ya sudah, enggak apa-apa. Jadi modalnya itu ya dapat dari arisan. Arisan sampai bisa membesar sampai sekarang. Tapi lama-lama namanya arisan itu kadang suatu saat orang yang datang pengen cepat kaya akhirnya nipu, ada juga. Sudah dapat arisan lari itu kan. Ya hati-hati kalau yang usaha kemudian modalnya dari arisan, tapi zaman sekarang kan modal dari bank sudah bisa sekarang sangat mudah. Pemerintah itu, alhamdulillah pemerintah tuh kalau UMKM bahkan di pasar sekarang itu, zaman sekarang ini tahun 2024, 2025 itu pinjam di bank kalau jualan di pasar cuma surat keterangan dari kantor lurah setempat aja, cuma surat keterangan rek-rek gitu. Minta surat keterangan gratis juga di kantor lurah. Itu dapat pinjaman minimal 25 juta, ya kan? Enak sekarang. Dan pemerintah bantu UMKM, pedagang kecil, pengusaha kecil yang cuma pakai tikar, pakai terpel gitu, terus jualannya ya gitu senilai seperti itu. Kalau zaman saya dulu enggak ada. Pemerintah belum terpikir membantu tahun 92 saya sudah punya istri, enggak ada seperti itu. Jadi ya kita jangan cara arisan. Saking enaknya arisan bisa tiap 10 hari bisa nanti habis lagi yang ikut misalnya 10 orang gitu kan. Ya lumayan 1 juta, berarti kalau 10 orang kan 1 juta dalam 10 hari. Ya saya juga kaget, besar sekali 10 juta. Gaji saya cuma 70.000 ya kan. Ya kan. Nah, tapi nikah sudah 150. Setelah nikah 150 gajinya tahun 92 itu. 150. Jadi sehari itu 10.000, tapi di pasar gitu semua, bukan istri saya aja, semua yang jualan sembako, yang jualan apa bisa ikut arisan. Ya tapi itulah apa ya, kayaknya orang bisa bilang namanya kecanduan ikut arisan terus. Dan suatu saat sekarang sudah tidak mau ikut arisan, sebabnya apa? Sudah sering dibohongin ya. Tapi ketika dibohongin, istri saya ikut arisan, ketika dibohongin tuh begini, bukan berarti orang yang bohongin dia ikut arisan terus. Bohongin tuh sudah dapat, kadang orangnya lari gitu kan. Ya. Kemudian kadang kepalanya arisan itu kadang tidak mau tanggung jawab, udah lari terus dia tidak mau. Harusnya kan dia sebagai kepala dia kan sudah dapat duluan, modal bisa diputar, tapi kadang tidak mau. Ya sebetulnya kalau sudah seperti itu ya saya sama istri waktu itu ya itu cobaan, ya cobaannya orang mau berusaha, cobaannya orang mau ditingkatkan ekonominya, mau ditingkatkan. Kalau orang ekonomi tinggi kan pasti terhormat di kampung itu, terhormat. Ya berarti cobaan mau ditingkatkan kehormatannya oleh Allah, dikasih cobaan. Arisan uangnya dibawa lari ya kan. Ya ini kalau cobaan bisa berhasil, pasti lulus meningkat itu. Ekonominya meningkat, kehormatannya meningkat. Kan kalau orang kaya makin dihormati orang. Orang kampung ya rata-rata seperti itu ya. Bukan berarti orang itu materialistis, itu mata duitan, bukan. Jadi itu sudah hal yang lumrah, bahwa orang ditingkatkan derajatnya, ekonominya meningkat, biasanya juga orangnya kehormatannya meningkat. Ya sudah banyak contohnya. Ya kan? Misalnya tadinya orang punya rumah terbuat dari papan, ya waktu di Kalimantan papan pun papan yang murahan misalnya, bukan papan yang bagus yang diketam halus, bukan, murahan. Setelah ditingkatkan oleh Allah bisa punya rumah yang papan yang bagus misalnya, itu kan orang beda, bagus ya rumahnya,
bisa ditingkatkan lagi sama Allah, bisa punya rumah yang terbuat dari batu bata. Nah, itu juga orangnya, wah itu bagus, oh monggo Pak, mari Pak, ya kan. Biasanya kehormatannya naik sedikit-sedikit. Ya itu kan ujian, ya ujian dari Allah, berarti kita menjaga. Nggak usah marah Bu, uang arisan yang sudah dibalari orang, hilang tak berbekas, ya kan, kita jualan tiap hari, goreng pisang, pagi ngoreng. Saya kadang pulang dinas bantu istri, beli pisang cari di kampung-kampung, nanti dibawa ke pasar digoreng gitu, terus sama bungkusin kacang goreng kecil-kecil itu. Nah, ya mungkin kalau zaman sekarang 1.000-an ya, zaman dulu tuh 25 rupiah satu bungkus ya. Cuma sekarang yang paling kecil 1.000, yang paling kecil itu mungkin dimakannya mungkin 4 kali suap habis sudah ya kan. Nah itu dulu saya cara mencari modal seperti itu. Nah, tapi ya namanya usaha, orang usaha kan pengen meningkat rezekinya. Rezekinya pasti dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah. Anak sekolah juga ya kan. Anak sekolah itu pengen meningkat diuji ya kan. Kalau diuji ada pelajaran, ini ujian, ini kertas ulangan soal-soal ini, kemudian kertas jawabannya ini. Itu kalau kita marah, wah marah gitu, apa nih soal mahal, soalnya susah-susah, kita robek-robek misalnya. Ya pasti nggak naik kelas. Ya sama, kita diuji oleh Allah, ya diuji bahwa orang arisan terus lari, terus kita marah sama Allah, bahkan apa nih Allah ini tidak sayang sama hambanya lah apa gitu kan. Terus mengeluarkan kata-kata jelek yang tidak pantas, ya Allah pasti marah ya kan. Allah pasti marah ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Contoh, jangan sampai seperti itu. Itu suara karyawan rumah makan ini. Rumah makannya model seperti Castle itu seperti apa tuh? Seperti bangunannya di Inggris itu. Jadi saya ulangi lagi, saya lanjutkan. Jadi kita diuji itu ya kita kelola. Ujian dari Allah kita kelola, ya kan? Kita kelola. Pertama bisa dengan cara kita datang ke tempat orang pintar, ya kan? Atau bahasa zaman dulu tuh ke tempat dukun. Tempat dukun ya kan. Tempat dukun, nanti gimana nih uang saya hilang Pak? Saya jengkel Pak, kita sakiti. Aku pengen dia dibuat celaka, ya itu dosa, Anda boleh. Apalagi dibuat orang yang meninggal, dosa besar, ya kan? Jangan. Ya terus ada dengan cara diuji, cara yang kedua kita datang ke Polres. Kebetulan saya polisi, bisa dilapor di Polres. Tapi lapor di Polres, kalau orangnya masih ditarakan masih bisa kita cari dan ketemu, dibawa ke Polres. Nah kalau orangnya udah lari jauh, ya sudahlah. Ini orangnya bisa lari jauh itu karena digerakkan oleh Allah, ya kan? Yang ketiga kita serahkan kepada Allah. Ujian ini ada 3 macam. Pertama bisa minta tolong orang pintar atau dukun, bisa lapor ke kantor polisi. Di kantor polisi masih 2 cara lagi. Mau diselesaikan secara kekeluargaan atau diselesaikan secara hukum masih bisa. Atau kita serahkan kepada Allah. Kalau saya lebih memilih, selama ini saya 37 tahun dinas di Polres, kalau istri saya sendiri ada masalah, selalu pakai cara ketiga ini. Tidak pernah dengan cara hukum atau yang lain, selalu pakai cara yang ketiga. Kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya ditipu orang, ya Allah. Bukan ditipu. Ya Allah, uang arisan saya dibawa lari orang, ya Allah. Ya sudah, serahkan sama Allah. Nanti saya minta ganti ya Allah kepadamu gitu. Jadi sama istri berdoa, saya sebagai suami yang berdoa, istri yang mengamini. Amin, amin gitu. Kita kalau berdoa minta berdua kan senang. Kita aja zaman sekarang polisi bisa hutang pakai SK ke bank. Utang ke bank itu aja kadang suami istri datang. Ya kan? Kalau utang di bank kemudian bawa perlengkapan,
Mana kalau suaminya datang, mana istrinya? Istrinya harus tanda tangan di notaris, suaminya tanda tangan. Itu sama Allah gitu juga, saya perumpamakan seperti itu. Ya Allah, aku pengen rezeki ini, ya sama istri berdua, ya istrinya yang amini, ya, seperti itu. Kalau ada seorang ibu, kebetulan ibu saya sudah meninggal, meninggalnya juga di Tarakan. Dulu orang tua saya ikut saya di Tarakan, setelah saya menikah orang tua ikut saya ke Tarakan. Kalau ada ibu, ya ibu, Bu, minta tolong Bu, saya tak berdoa ibu yang mengamini. Udah, kalau diamini ibu tuh sudah lama tuh, betul-betul langsung dikasih Allah. Tidak sampai 2 hari 3 hari, dilalah ada rezeki, ada pembeli besar yang biasanya jualan pisang goreng itu, ya, jualan pisang goreng itu sehari mungkin bisa dapat 1 sisir pisang tergoreng. Kadang kalau ada ibu bisa sampai 1 tandan itu habis. Karena doanya ibu, katanya ya kan ada lagu itu ya, hormati ibumu. Kan itu ada kan lagunya Oma Irama, istilahnya ridhonya Tuhan, ridhonya ibu adalah ridhonya Tuhan. Kemudian sakitnya ibu ya sakitnya Tuhan, nah, seperti itu ya. Tapi ya kita kadang lagu seperti itu bisa kita jadikan nasihat bagi diri kita, nasihat bahwa oh iya, tidak boleh seperti itu. Jadi kembali lagi saya dengan cara yang ketiga tadi, lewat manusia, lewat kantor polisi masih 2, bisa secara hukum atau secara kekeluargaan. Kemudian yang ketiga yaitu kepada Allah. Alhamdulillah mulai meningkat. Dulu kiosnya sewa bisa beli, dulu kiosnya sewa dari papan, terus kios papan bisa beli, seperti itu. Ya ini salah satu pengalaman ilmu kehidupan, ya kan. 37 tahun di Kalimantan, apa tujuannya kan memang dari saya dari Ngapak, dari Jawa mau ke Kalimantan itu yang mau cari rezeki, ya kan, mau cari rezeki. Ternyata gaji polisi waktu itu untuk makan tidak cukup, untuk berdua sama istri hanya sendirian aja pada saat itu 70.000. Tapi kalau 70.000 saat itu tahun 88 di Jawa itu mungkin suami istri bisa cukup untuk makan, ya kan. Tapi di Kalimantan tidak cukup. Orang dikasih uang 60.000 aja cuma makan sehari 2 kali, tidak ada orang mau. Itu aja yang mau yang rumahnya jelek. Terus kita berempat, setelah berempat baru mau yang punya rumah. Kalau rumah yang bagus nggak mau, ya kan? Ya seperti itu. Jadi ini pengalaman yang ada pengalaman suka duka ya. Ini ya boleh dibilang suka tapi nggak boleh, ya kan, intinya tetap bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, kayak apapun masalahnya harus bersyukur sama Allah. Dikasih ujian ya tetap bersyukur sama Allah, ya kan. Bukan berarti saya Ustadz minta maaf, saya tidak menggurui, ya kan, saya tidak menggurui penonton ini video saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan mubalek. Ini hanya pelajaran kehidupan selama saya 37 tahun dinas di Kaltara, yang saya dapat diantaranya ilmu kehidupan seperti ini, ya. Salam ilmu kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.